Kemudian Anda balik ke meja. Betul. Balik ke meja. Sempatkah melalui jalur yang sama atau ada jalur yang berbeda seperti Anda? Saya tidak ingat lewat jalur yang mana. Tidak ingat? Pada saat itu apakah balik dari tempat pembayaran sampai ke meja, Anda sempat melakukan telepon atau WhatsApp atau SMS ke siapa? Saya sih sebenarnya kayaknya saya telepon, saya memakai telepon dan saya pakai WA juga. Saya selalu kontak pada saat di perjalanan itu dari setelah membayar sampai tempat duduk maksudnya? Iya, saya menelpon. Anda menelpon? Benar? Saya memakai telepon, iya. Anda memakai telepon dalam arti menelpon atau apa ini? Saya kurang begitu ingat, tapi saya ingat sih saya memakai telepon, benar. Setelah sampai di meja 54, Anda melihat menu lagi. Setelah itu berapa lama kemudian sampai Vietnamese Ice Coffee itu sampai di atas meja? Tidak ingat tepatnya berapa lama, saya tidak perhatikan. Yang melayani Anda laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kita berpegang sama, coba yang Anda katakan dulu. Di sini kah ditaruhnya? Kira-kira di yang centerpiece tengah itu, di antara situ atau di yang di putih-putih. Ini masih bisa berubah nih sekarang? Terus terang saya juga kurang begitu ingat Pak di mana. Cuman kalau Bapak nanya jarak sejauh itu ya, di sini versi Anda ya. Setelah itu apa yang dilakukan oleh si runner ini? Saya ingat dia nuangin sesuatu dari teko. Nuangin sesuatu dari teko. Baik, menuangkan sesuatu dari teko itu, apa Anda melihat apa yang ada di dalam teko atau Anda mencium aromanya? Ini tekonya? Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kopi sedotan ditaruh di samping atau di dalam? Kiri kanannya itu saya masih kurang begitu ingat. Tapi bukan di dalam? Bukan di dalam ya. Setelah memang pelayan itu pergi membawa teko dengan gelas Hario ini, yang ditinggal di atas meja, saya ulangi, sedotan dengan gelas. Betul. Ada apa? Tisu? Itu saya tidak ingat. Tidak ingat ya. Setelah ditaruh di sana, ada satu gelas. Apakah ada gelas lain yang datang ke meja 54? Nah itu dia, saya lupa gelasnya yang datang duluan itu kopi atau koktail. Kopi atau koktail? Yang mana duluan saya tidak kurang begitu ingat. Lalu tapi yang saya ingat waktu saya menunggu itu saya minum koktail saya. Waktu menunggu. Kemudian dia membawakan koktail Sazerac dengan Old Fashion. Anda tahu diletakkan di mana? Saya tidak ingat. Tidak ingat diletakkan di mana. Di sini ditaruhnya di bagian mana? Apakah di dekat depan Anda atau di kanan Anda atau di kiri sini? Ini kopinya atau koktailnya, Pak? Ini koktail. Oh ya, Bapak tanya koktail. Iya. Tidak ingat juga saya. Tidak ingat. Dua koktail itu kira-kira nih versi Anda, kira-kira di kanan Anda kah atau di kiri Anda dari kopi ini? Tidak ingat, tetap tidak ingat. Tetap tidak ingat. Ya pemirsa, seperti tadi sudah kita saksikan bersama, kita akan membahas seputar kesaksian terdakwa Jessica Kumala Wongso pada saat persidangan kemarin ya Bro ya. Betul sekali, kami sudah menghadirkan Mbak Popi Amalia. Selamat pagi Mbak Popi, bahkan beberapa kali Mbak Popi hadir langsung di ruang persidangan ya Mbak? Iya. Dan juga Pak Sisno, selamat pagi. Hadir di depan TV. Hadir di depan TV. Ya pasti nonton itu Pak ya. Dan juga pengacara dari Jessica Kumala Wongso, Pak Hidayat Bustam. Pak Bustam, selamat pagi. Saya mau ke Pak Bustam mengenai beberapa jawaban dari Jessica ketika ditanya oleh jaksa penuntut umum tidak tahu. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ada yang lupa bahkan. Menurut Anda apakah itu memang spontan jawaban Jessica karena sudah lama terjadinya pada tanggal 6 Januari atau ada unsur dibumbui sedikit, Pak? Yang jelas Jessica tidak pernah bohong. Ya, tidak ada bumbu, ya. Karena itu kejadian itu tanggal 6 ya. Sekarang sudah kemarin itu tanggal berapa? Ke tanggal 25 ya kalau nggak salah ya. Sudah September, lama ya. Jadi apa yang dibicarakan semua jujur. Berarti kalau pernyataan berbeda sama BAP itu lupa, bukan bohong? BAP kita aja tadi baca BAP aja, ntar besok kita dulu lupa kok kira gitu loh kan. Ya kan? Makanya harus dibuka. Saya sempatkan waktu itu sama Jessica bilang, yes, apa perlu pegang BAP? Kalau diingat begitu, nggak usah, dia bilang, karena pertanyaannya kan pasti pertanyaan berbeda-beda kan. Nah, jadi yang ditanyakan ke Jessica itu kan berdasarkan yang Jessica yang dialami ya kan, yang dialami ya. Berarti dia tidak pernah lupa, ya kan. Artinya yang pada saat dia lupa itu memang dia lupa. Artinya dia lupa itu pada saat dari
tanggal 6 kejadian, tanggal terus berikutnya tanggal 29 ditahan, terus dia blank, ya kan? Pastilah manusiawi ya. Blank ini karena apa? Kondisinya yang drop. Ya drop lah, karena dia merasa temannya tuh meninggal, ya kan, di depan dia, stres kan. Tapi sebenarnya kondisi Jessica, Anda sebagai pengacara melihatnya lebih stres mana, Jessica pada waktu diperiksa oleh pihak kepolisian atau sekarang saat menghadapi sidang? Sama Pak. Sama? Sama, stres dia, manusiawi. Baik. Ya. Bagaimana Anda melihat? Apakah memang sudah biasa nih BAP berbeda dengan kesaksian di persidangan? Kalau penyidik penuntut ya sesuai BAP. Kalau tersangka yang menjadi terdakwa, ya dia mau ingkar boleh, nggak ada larangan kan. Jadi kalau tadi ngomong jujur ini, yang jelas kan Jessica itu dikenal orang pinter, cerdas ya, betul. Yang logisnya tidak mungkin dia pelupa gitu loh. Apalagi kalau BAP bisa lupa. Tapi kalau kronologis yang dia alami nggak akan lupa kan gitu. Itu udah satu poin. Mengenai ngomong bohong nggak bohong yang tahu kan dia kan gitu ya. Sama yang maha Tapi kuasa bahwa ya. dia diizinkan untuk berbohong gitu loh. Tidak ada larangan buat dia bohong gitu loh. Analisa Anda yang Kita Anda lihat selama menilai, ini? kan? Analisa Anda yang Anda lihat selama ini dalam Kalau dari persidangan? penyidik ya tadi artinya keingkaran itu yang tidak tahu, tidak ingat, lupa itu tidak relevan dengan sikap yang dia lakukan sehari-hari gitu. Termasuk di dalam forum sidang yang begitu dia lantang bicara sampai hakim saja mengakui bahwa dia cerdas. Artinya kalau cerdas itu kan bisa cerdas menjawab, cerdas berpikir, cerdas juga mengarang kan gitu, cerdas juga untuk menghindar ngeles, itu semuanya cerdas. Maksudnya cerdas mengarang ini apa? Kan versi Ya, pengacara tadi kan karena bisa. kondisi psikis Dia juga kan ngomong turun, Pak. jujur. Saya ngomong bisa jujur, bisa tidak, yang pasti tahu dia kan. Tapi kalau untuk lupa, tidak ingat, itu kejadian yang dia alami, tidak mungkin dia lupa kan. Bisa aja lah Pak. Saya rasa bisa aja lupa orang. Bisa aja orang bisa lupa. Ya. Bisa, Ya, bisa. kan dia nggak ingat, kan bukan ingat. Bisa. Dia tidak ingat. Dan ya. nggak salah, kalau lupa juga nggak salah, dibolehkan oleh hukum. Iya, karena dia punya Oleh moral, etik, nah, oleh kita perasaan, itu kita yang punya ini. Secara moral, etik, secara rasional, cocok enggak, kita menilai kan gitu. Dan hakim itu menilai. Kita tunggu aja keputusan hakim. Tapi sebelumnya apakah Jessica ada riwayat amnesia atau Oh, ya, tidak ada. nggak ada ya? Sebenarnya sehat walafiat ya? Dia sehat. Jadi contoh begini, waktu pada saat ditanya tentang jarak ya kan, dia untuk masalah ini ya kan, dia kan tidak fokus, dia lagi selfie, lagi senang bermain apa namanya, handphone. sama gadget ya. Nah, memang dia tidak ingat ya kan, peristiwa itu kan udah jauh gitu loh. Kalau saya Kayak pernah- kalau saya sekarang di sini, dia lagi duduk begini ya, selesai kita pembicara sampai habis dialog gitu kan, selesai kita pulang begitu. Kadang-kadang tadi kita ngapain ya gitu ya, ngapain aja. Mungkin Pak, Seperti kalau saya itu. menambahkan ya, pemahaman lupa di sini lebih spesifik jam waktu kali. Misalnya nih ya, karena dalam sebuah kalimat informasi terkadang apakah kamu mengingat jarak? Maksud Anda jarak yang mana? Jadi lebih spesifik. Jarak antara gelas sama ini. Saya lupa pada saat itu karena memang itu masuk akal karena dia nggak mengukur jarak. Bisa ceritakan kronologis yang mana. Jadi sebaiknya pada saat ditanyakan itu nanyakannya spesifik supaya orang itu memudahkan mengingat. Karena saya psikolog, merecall memori itu memang perlu kita mengambil dari gudang data. Cuman yang menarik dari kalimatnya Jessica, dia mengatakan begini, aduh saya berusaha banget untuk melupakan kejadian itu pada saat itu. Jadi ada di dalam long term memorinya dia mendelete beberapa kejadian gitu loh, mendelete. Nah pada saat di recall dia memang membuat itu untuk ngeblank. Cuman perlu mungkin dinyalakan lagi TV, dibacain lagi. Jadi menurut Anda pertanyaan itu jaksa, kejujuran dia kan berarti Ya, kan? jadi menurut Anda pertanyaan jaksa yang membuat jawaban Jessica seperti itu, tidak spesifiknya mungkin pertanyaan spesifik jaksa. tadi yang saya berpikir karena saya mempelajari neurologi language program ya, sebuah metodologi untuk kita mencacah apabila ada informasi. Jadi misalnya gini, kemarin Andro kamu kemana? Oh saya nggak kemana-mana. Padahal saya bertanya kemarin jam 12, maksud saya nih kemarin jam 12 kamu pergi kemana? Formulasi pertanyaan harus Iya, lebih spesifik. gitu Tapi loh, kan Mbak Popi saran kan saya. pernyataan yang dikeluarkan oleh Jessica ini disandingkan dengan video CCTV. Nah, Ingatkan pada saat kembali. di recall kan dinyalakan CCTV. Dia kan merecall nih, mengingatkan. Nah, disitulah banyak kejadian-kejadian memang saya melihat yang memang perlu mungkin lebih tepatnya diingatkan lagi kali ya.
karena dia CCTV kan diingkari. yang pada saat dinyalakan itu kan saya memakai baju coklat. Kalau yang clear dia akan ngomong gini, saya perhatiin di polanya Jessica nih. Oh memang itu saya kalau clear. Ya, Tapi iya, kalau saya jauh, seperti itu. kalau jauh dia akan ngomong gini. Kalau itu saya tidak yakin saya. Jadi ini sebenarnya adalah bukan permainan kalimat ya. Yang tadi udah jelas roknya dia, baju warnanya Celananya dia sempit. aja karena tidak kelihatan mukanya Karena dia. iya, jadi itu loh Itu kan pemahaman. kelihatan orang Jadi tidak sebenarnya, sportif kan gitu. jadi sebenarnya yang disampaikan sama Jessica di sini adalah pada saat jarak jauh dia akan mengeluarkan yang video berapa ya CCTV yang nomor 7 apa? Dia jauh dia akan ngomong itu saya tidak yakin saya, tapi begitu deketin itu saya yakin saya walaupun nanti kadangkala saya lupa kejadian. Sesuatu lagi Mbak Popi, analisa Mbak Popi, ada tidak jawaban Jessica yang memang jujur dan yang bohong? Tetaplah bersama kami pemirsa. Tanya oleh jaksa penuntut umum, tidak tahu. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ada yang lupa bahkan. Menurut Anda apakah itu memang spontan jawaban Jessica karena sudah lama terjadinya pada tanggal 6 Januari atau ada unsur dibumbui sedikit Pak? Yang jelas Jessica tidak pernah bohong, ya, tidak ada bumbu, ya. Karena itu kejadian itu tanggal 6 ya. Sekarang sudah kemarin itu tanggal berapa? Ke tanggal 25 ya kalau nggak salah ya. Sudah September, lama, ya. Jadi apa yang dibicarakan semua jujur. Berarti kalau pernyataan berbeda sama BAP itu lupa, bukan bohong. Lah BHP kita aja tadi baca BHP aja ntar besok kita dulu lupa kok kira gitu loh kan, ya kan. Makanya harus dibuka. Saya sempatkan waktu itu sama Jessica bilang, yes, apa perlu pegang BHP? Kalau diingat begitu, nggak usah, dia bilang, karena pertanyaannya kan pasti pertanyaan berbeda-beda kan. Nah, jadi yang ditanyakan ke Jessica itu kan berdasarkan yang Jessica yang dialami ya kan, yang dialami ya. Berarti dia tidak pernah lupa, ya kan. Artinya yang pada saat dia lupa itu memang dia lupa. Artinya dia lupa itu pada saat dari tanggal 6 kejadian, tanggal terus berikutnya tanggal 29 dia tahan, dia blank, ya kan. Pastilah manusiawi ya. Blank ini karena apa? Kondisinya yang drop? Ya drop lah. Karena dia merasa temannya tuh meninggal, ya kan, di depan dia. Stres kan. Tapi sebenarnya kondisi Jessica, Anda sebagai pengacara melihatnya lebih stres mana Jessica pada waktu diperiksa oleh pihak kepolisian atau sekarang saat menghadangi sidang? Sama, Pak. Sama? Sama, stres dia. Manusiawi. Baik. Ya. Bagaimana Anda melihat? Apakah memang sudah biasa nih BAP berbeda dengan kesaksian di persidangan? Kalau penyidik, penuntut ya. Kemudian Anda balik ke meja. Betul. Balik ke meja. Sempatkah melalui jalur yang sama atau ada jalur yang berbeda seperti Anda? Saya tidak dalam ingat membayar? lewat jalur yang mana. Tidak ingat? Pada saat itu apakah balik dari tempat pembayaran sampai ke meja, Anda sempat melakukan telepon atau WhatsApp atau SMS ke siapa? Saya sih sebenarnya kayaknya saya telepon ya, saya memakai telepon dan saya pakai WA juga. Saya selalu kontak Pada saat di perjalanan itu dari setelah membayar sampai tempat duduk maksudnya? Iya, saya menelpon. Anda menelpon? Benar? Saya memakai telepon, iya. Anda memakai telepon dalam arti menelpon atau apa ini? Saya kurang begitu ingat, tapi saya ingat sih saya memakai telepon, benar. Setelah sampai di meja 54, Anda melihat menu lagi. Setelah itu berapa lama kemudian sampai Vietnamese Ice Coffee itu sampai di atas meja? Tidak ingat tepatnya berapa lama, saya tidak perhatikan. Yang melayani Anda laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kita berpegang sama, coba yang Anda katakan dulu. Di sini kah ditaruhnya? Kira-kira di yang centerpiece tengah itu, di antara Sini? situ atau di yang di putih-putih. Ini masih bisa berubah nih sekarang? Terus terang saya juga kurang begitu ingat Pak di mana. Cuman kalau Bapak nanya jarak sejauh itu Ya, kira-kira. di sini versi Anda ya. Iya. Setelah itu apa yang dilakukan oleh si runner ini? Saya ingat dia nuangin sesuatu dari teko. Ruangin sesuatu dari teko. Baik, menuangkan sesuatu dari teko itu apa Anda melihat apa yang ada di dalam teko atau Anda mencium aromanya? Ini tekonya? Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kopi sedotan ditaruh di samping Nah, atau itu di yang dalam? Kiri kanannya itu saya masih kurang begitu ingat. Tapi bukan di dalam. Bukan di dalam ya. Setelah memang pelayan itu pergi membawa teko dengan gelas Hario ini, yang ditinggal di atas meja,
Saya ulangi, sedotan dengan gelas. Betul. Ada apa? Tisu? Itu saya tidak ingat. Tidak ingat ya. Setelah ditaruh di sana, ada satu gelas. Apakah ada gelas lain yang datang ke meja 54? Nah itu dia, saya lupa gelasnya yang datang duluan itu kopi atau koktail. Kopi atau koktail? Yang mana duluan saya tidak kurang begitu ingat. Lalu tapi yang saya ingat waktu saya menunggu itu saya minum koktail saya. Waktu menunggu. Kemudian dia membawakan koktail Sazerac dengan Old Fashion. Anda tahu diletakkan di mana? Saya tidak ingat. Tidak ingat diletakkan di mana. Di sini ditaruhnya di bagian mana? Apakah di dekat depan Anda atau di kanan Anda atau di kiri sini? Ini kopinya atau koktailnya, Pak? Ini koktail, ini koktail. Oh ya, Bapak tanya koktail. Iya. Tidak ingat juga saya. Tidak ingat. Dua koktail itu kira-kira nih versi Anda, kira-kira di kanan Anda kah atau di kiri Anda dari kopi ini? Tidak ingat, tetap tidak ingat. Tetap tidak ingat. Ya pemirsa, seperti tadi sudah kita saksikan bersama, kita akan membahas seputar kesaksian terdakwa Jessica Kumala Wongso pada saat persidangan kemarin ya Andro ya. Betul sekali, kami sudah menghadirkan Mbak Popi Amalia. Selamat pagi. Mbak Popi, pagi. bahkan beberapa kali Mbak Popi hadir langsung di ruang persidangan ya Mbak? Iya. Dan juga Pak Sisno, selamat pagi. Hadir di depan TV. Hadir di depan TV. Ya, pasti nonton itu Pak ya. Dan juga pengacara dari Langsung Jessica ini Kumala hadir. Wongso, Pak Hidayat Bustam. Pak Bustam, selamat pagi. Saya mau ke Pak Bustam mengenai beberapa jawaban dari Jessica ketika ditanya. Ya sesuai BAP. Kalau tersangka yang menjadi terdakwa, ya dia mau ingkar boleh, nggak ada larangan kan. Jadi kalau tadi ngomong jujur ini, yang jelas kan Jessica itu dikenal orang pinter, cerdas ya, betul. Yang logisnya tidak mungkin dia pelupa gitu loh. Apalagi kalau BAP bisa lupa. Tapi kalau kronologis yang dia alami nggak akan lupa kan gitu. Itu udah satu poin. Mengenai ngomong bohong nggak bohong yang tahu kan dia kan gitu ya. Sama yang maha Tapi kuasa ya, bahwa Pak? dia diizinkan untuk berbohong gitu loh. Tidak ada larangan buat dia bohong gitu loh. Jadi, Analisa Anda yang kita Anda yang lihat selama menilai ini? kan. Analisa Anda yang Anda lihat selama ini dalam Kalau dari persidangan? penyidik ya tadi artinya keingkaran-keingkaran itu yang tidak tahu tidak ingat lupa itu tidak relevan dengan sikap yang dia lakukan sehari-hari gitu. Termasuk di dalam forum sidang yang begitu dia lantang bicara sampai hakim saja mengakui bahwa dia cerdas. Artinya kalau cerdas itu kan bisa cerdas menjawab, cerdas berpikir, cerdas juga mengarang kan gitu, cerdas juga untuk menghindar ngeles, itu semuanya cerdas. Maksudnya cerdas mengarang ini apa? Kan versi Ya, pengacara tadi kan karena bisa. kondisi psikis Dia juga kan turun, ngomong Pak. jujur. Saya ngomong bisa jujur, bisa tidak, yang pasti tahu dia kan. Tapi kalau untuk lupa, tidak ingat, itu kejadian yang dia alami, tidak mungkin dia lupa kan. Bisa aja lah Bang. Saya rasa bisa aja lupa orang. Bisa aja orang bisa lupa. Ya. Bisa, Ya, bisa. kan dia nggak ingat, kan bukan ingat. Bisa. Dia tidak ingat. Dan ya. nggak salah, kalau lupa juga nggak salah, dibolehkan oleh hukum. Iya, karena dia punya Oleh moral, etik, nah, oleh kita perasaan, itu kita yang punya ini. Secara moral, etik, secara rasional, cocok enggak, kita menilai kan gitu. Dan hakim itu menilai. Kita tunggu aja keputusan hakim. Tapi sebelumnya apakah Jessica ada riwayat amnesia atau Oh, tidak ada. nggak ada ya? Sebenarnya sehat walafiat ya? Dia sehat. Jadi contoh begini, waktu pada saat ditanya tentang jarak ya kan, dia untuk masalah ini ya kan, dia kan tidak fokus, dia lagi selfish, dia lagi senang bermain apa namanya, handphone. sama gadget ya. Nah, memang dia tidak ingat ya kan, peristiwa itu kan udah jauh gitu loh. Kalau saya Kayak menambah- kalau saya sekarang di sini, dia lagi duduk begini ya, selesai kita pembicara sampai habis dialog gitu kan, selesai kita pulang begitu. Kadang-kadang tadi kita ngapain ya gitu ya, ngapain lagi? Mungkin Pak, Seperti kalau saya itu. menambahkan ya, pemahaman lupa di sini lebih spesifik jam waktu kali. Misalnya nih ya, karena dalam sebuah kalimat informasi terkadang apakah kamu mengingat jarak? Maksud Anda jarak yang mana? Jadi lebih spesifik. Jarak antara gelas sama ini. Saya lupa pada saat itu karena memang itu masuk akal karena dia nggak mengukur jarak. Bisa ceritakan kronologis yang mana? Jadi sebaiknya pada saat ditanyakan itu nanyakannya spesifik supaya orang itu memudahkan mengingat. Karena saya psikolog, merecall memori itu memang perlu kita mengambil dari gudang data. Cuman yang menarik dari kalimatnya Jessica, dia mengatakan begini, aduh saya berusaha banget untuk melupakan kejadian itu pada saat itu.
Jadi ada di dalam long term memorinya dia mendelete beberapa kejadian gitu loh, mendelete. Nah, pada saat di recall dia memang membuat itu untuk ngeblank. Cuman perlu mungkin dinyalakan lagi TV, dibacain lagi. Jadi menurut Anda pertanyaan jaksa, jadi menurut Anda pertanyaan jaksa yang membuat jawaban Jessica seperti itu, tidak spesifiknya mungkin pertanyaan spesifik jaksa. tadi yang saya berpikir karena saya mempelajari neurologi language program ya, sebuah metodologi untuk kita mencacah apabila ada informasi. Jadi misalnya gini, kemarin